Hai, balik lagi bareng gue Al di channel Squishy Film. Kali ini kita akan ngebuat sebuah film action pastinya seru dan perlu kita tonton bersama. Film ini bercerita tentang seorang bapak kebak yang dianggap lemah dan selalu diremehkan. Namun ternyata ia adalah sesosok yang menyeramkan di masa lalunya. Sebelum lanjut, mari kita putar dulu intronya. Mari kita beramal, dan amal yang paling mudah adalah dengan like dan subscribe channel ini. Di awal film diperkenalkan dengan seorang bapak kebak bernama Head Mansell, yang kali itu sedang berolahraga pagi. Selesai berolahraga, Mansell langsung menyiapkan sarapan untuk kedua anaknya sebelum ia berangkat kerja ke kantor. Terlihat keluarga kecil Mansell yang begitu bahagia, karena Mansell sangat mencintai istri dan kedua anaknya. Hari-hari berikutnya, Mansell selalu menjalani hidup dengan penuh semangat. Dari mulai olahraga pagi sampai petang, ia pulang dari kantornya. Hingga suatu malam, rumah Mansell harus didatangi oleh kedua perampok yang berniat mencuri di dalam rumahnya itu. Mansell yang menyadari hal tersebut, ia pun langsung mengambil stick golf. Dia berniat untuk mengusir kedua perampok itu. Akan tetapi, Mansell keburu ditodong oleh si kedua perampok yang datang. Hingga ia pun harus bisa pasrah. Pada akhirnya kedua perampok itu berhasil mengambil sejumlah uang dan jam tangan milik Mansell. Namun sebelum keduanya pergi, Mansell sempat melihat tato di tangan salah satu perampok itu. Di waktu yang sama dengan berani anak laki Mansell mencoba menghajar salah satu dari mereka, lalu berhasil menguncinya. Akan tetapi Mansell malah meminta putranya agar melepaskan si perampok itu. Alhasil kedua perampok tersebut berhasil kabur dengan selamat dari rumah Mansell. Nah, berselang lama polisi pun datang untuk melihat kondisi Mansell dan keluarganya. Dari hasil cerita putra Mansell, salah satu polisi di sana sampai menganggap kelakuan Mansell itu adalah pengecut karena tidak berani menghajar kedua perampok itu. Namun Mansell hanya terdiam dan tidak mengatakan sepatah kata pun menanggapi omongan mereka. Di balik itu terlihat istri Mansell juga ikut kecewa terhadap kelakuan Mansell, karena telah membiarkan keduanya perampok itu pergi begitu saja tanpa adanya perlawanan. Alhasil Mansell harus tidur di bawah dan tidak mendapatkan jatah berahaha malam ini tentunya. Pagi harinya terlihat jelas putra Mansell yang masih sangat kecewa terhadap ayahnya. Ia sampai mengatakan kalau Mansell hanyalah seorang pecundang yang tidak mempunyai nyali yang besar. Hingga ketika Mansell akan berangkat ke kantor, ia juga harus diledek oleh tetangganya, yang mengatakan kalau para perampok itu seharusnya masuk ke rumah si tetangga, bukan ke rumah Mansell, agar si tetangga bisa menjadikan mereka sebagai samsak tinjunya. Mansell yang sudah sampai di tempatnya bekerja, tiba-tiba Mansell didatangi oleh rekannya yang langsung menodongkan senjata. Rekan kerjanya mengatakan jika semalam kedua perampok itu datang ke rumahnya, maka si rekan pasti langsung menghabisi mereka semua. Kemudian rekan kerja memberikan senjata itu kepada Mansell untuk berjaga-jaga jika para perampok itu datang kembali ke dalam rumahnya. Namun setelah si rekan pergi, Mansell malah menyimpan senjata itu ke dalam lemari es yang ada di dalam kantornya. Tak berselang lama, Mansell duduk di ruangannya sambil menyalakan sebuah radio. Tiba-tiba radio itu terhubung ke seseorang kenalannya yang meminta Mansell agar menjalankan kejadian perampok itu semalam. Di sini Mansell langsung menjelaskan itu semua secara detail dan terperinci. Bahkan Mansell juga dapat mengetahui ciri-ciri dari mereka dan ciri senjata yang digunakan oleh kedua perampok tersebut. Alasan Mansell tidak memberikan perlawanan karena ia melihat jelas kalau senjata perampok itu tidak berpeluru. Ditambah barang yang dirampoknya juga tidak seberapa nilai harganya. Sore harinya sebelum pulang ke rumah, Mansell menyempatkan dulu untuk mengunjungi ayahnya yang tinggal di panti jompo. Diberitahukan kalau ayah Mansell itu dulunya adalah seorang anggota FBI. Dia terkenal dengan sangat brutal. Di sini sang ayah menasihati Mansell agar ia jangan terlalu lemah, dan sebaiknya Mansell kembali saja ke passionnya di masa lalu. Namun Mansell menolak karena ia hanya ingin hidup dengan nyaman seperti saat ini bersama keluarganya. Sebenarnya siapakah Mansell? Kemudian sang ayah mengingatkan Mansell agar jangan pernah melupakan adiknya itu. Setelah itu Mansell pamit untuk pulang ke rumahnya. Dan sampai di sana anak bungsu mengatakan kalau dirinya telah kehilangan gelang kucing yang paling ia sayangi. Sepertinya gelang kucing itu dibawa oleh perampok semalam.
Jika sampai gelang kucing tersebut tidak ditemukan, si bungsu pastinya akan merengek dan tidak bisa tidur semalaman. Tanpa mengatakan sepatah kata pun, Mansell langsung keluar ke rumahnya. Lalu kembali ke Pati Jombo ayahnya secara diam-diam. Mansell mengambil senjata milik sang ayah dan juga ID card bekas ayahnya dulu saat masih aktif menjadi anggota FBI. Kemudian Mansell mendatangi setiap tempat tato dan mengaku sebagai anggota FBI untuk menanyakan perihal tato yang ada di lengan si perampok. Namun sayangnya mereka semua tidak mengetahui dan tidak pernah menato dengan ciri-ciri yang disebutkan oleh Mansell. Hingga suatu waktu Mansell mendatangi tempat tato terakhir, lalu kembali mengaku sebagai anggota FBI. Namun kali ini si kakek tukang tato menyadari kalau ID card yang sudah kadaluarsa dan balik memerintah anak buahnya untuk mengusir Mansell. Namun secara tak sengaja si kakek itu melihat tato yang ada di pergelangan tangan Mansell. Entah kenapa si kakek langsung ketakutan, lalu meminta kepada para anak buahnya agar memberikan apa yang Mansell minta. Dengan cepat, Mansell meminta kepada mereka agar memberikan alamat orang dengan ciri-ciri tato yang Mansell sebutkan tadi. Karena Mansell yakin kalau orang itu pasti ditato di tempat ini. Pada akhirnya, para anak buah si kakek langsung memberikan alamat orang tersebut. Setelah mendapatkan alamatnya, Mansell bergegas pergi untuk mendatangi rumah perampok itu. Sampainya di sana, Mansell langsung menghajar lalu menodong si perampok itu yang sedang makan bersama istrinya. Kemudian Mansell meminta agar si perampok mengembalikan gelang kucing milik putri Mansell. Namun si perampok bersumpah jika dirinya tidak pernah mengambil gelang tersebut. Di waktu yang sama, tiba-tiba Mansell mendengar suara bayi menangis. Dan ia pun langsung mengeceknya. Ternyata bayi tersebut adalah anak si perampok yang kondisinya sedang kurang sehat. Ternyata alasan si perampok itu nekat mencuri rumah Mansell yaitu untuk biaya pengobatan bayinya. Mengetahui hal tersebut, Mansell memilih untuk pergi meskipun amarahnya sedang memuncak. Setelah itu Mansell menaiki bus untuk pulang ke rumahnya. Namun di tengah perjalanan, tiba-tiba bis itu diberhentikan oleh sekelompok preman. Mereka berniat memalak para penumpang bus itu. Mansell hanya tersenyum bahagia karena ia yakin kalau para preman itu adalah kiriman dari Tuhan untuk menggantikan pelampiasan amarahnya. Kemudian Mansell meminta agar supir bis dan semua penumpang turun, karena Mansell akan menghajar semua preman itu. Awalnya semua preman itu hanya mentertawakan Mansell yang sudah bapak-bapak itu. Namun dengan sigap inilah yang terjadi. Terlihat Mansell yang sangat hebat dan brutal, hingga pada akhirnya ia bisa menumbangkan semua preman tersebut. Ketika Mansell sampai di rumah, dan istrinya melihat Mansell yang tubuhnya penuh dengan luka-luka. Meskipun sedang jutek kepada Mansell, namun si istri tetap mengobati luka Mansell. Kemudian si istri bertanya apa yang telah terjadi kepada Mansell. Akan tetapi Mansell memilih untuk tidak menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Scene pun kini berpindah ke klub malam yang mana di sini kita diperkenalkan dengan bos mafia yang bernama Julian. Terlihat saat itu Julian yang sedang asik berjoget bersama para penari di sana. Tak berselang lama Julian pun turun dari panggung, lalu ia bertemu dengan rekan bisnisnya. Di sini si rekan bisnis meminta Julian agar sebaiknya menjaga wibawanya sebagai bos mafia. Jadi tidak pantas kalau kelakuan joget-joget di atas panggung yang terlihat barbar. Mendengar hal tersebut, tanpa banyak bicara, Julian langsung menghabisi salah satu anak buah si rekan bisnisnya. Kemudian Julian mengatakan meskipun dirinya suka joget, namun kebrutalan dan keberingasannya tetap melekat di tubuh Julian. Sehingga semua orang akan takut kepada dirinya. Di waktu yang sama, Julian dihubungi oleh anak buahnya, yang mengabarkan kalau adik kandung Julian masuk ke rumah sakit karena dihajar oleh seseorang. Ternyata salah satu preman yang sebelumnya dihajar Mansell adalah adik kandung dari Julian, sang bos mafia. Mengetahui itu semua, Julian pun langsung bergegas pergi ke rumah sakit. Sampainya di sana, Julian pun mengamuk, lalu menghajar teman-teman adiknya yang tidak bisa menjaga adik Julian. Julian bertanya siapakah orang yang telah melakukan semua ini. Teman-teman adiknya menjawab tidak tahu dan hanya bisa menyebutkan ciri-ciri dari Mansell saja. Namun sayangnya ada salah satu dari mereka yang menemukan kartu langganan bis milik Mansell. Sehingga ia langsung memberikan kartu tersebut kepada Julian. Di sisi lain memperlihatkan Mansell yang sedang makan bersama istri dan anak-anaknya dengan bahagia. Terlihat juga Mansell yang tampak lebih bugar setelah melampiaskan amarahnya kepada preman di bis kemarin. Di waktu yang sama tiba-tiba Mansell dihubungi oleh rekannya, yaitu si pria yang sering berkomunikasi dengan Mansell di radio. Di sini pria itu meminta Mansell agar datang ke barbershop.
karena ada hal penting yang harus mereka bicarakan. Tanpa menunggu lama, Mansell segera datang ke barbershop tersebut. Sesampainya di sana, rekan Mansell yang sering berkomunikasi di radio dan ternyata bernama Oblak. Oblak menjelaskan kalau sekarang Mansell sedang diincar oleh Julian, yang merupakan bos mafia paling brutal. Mendengar hal tersebut, jelas Mansell bertanya memang apakah salahnya. Oblak menjawab jika salah satu preman yang dihajar oleh Mansell sampai babak belur merupakan adik kandung dari Julian. Dan gini kondisinya sedang kritis di dalam rumah sakit. Oblak menyarankan Mansell agar lebih hati-hati, karena cepat atau lambat Julian pasti akan mendatangi Mansell. Di balik itu terlihat Julian sendiri yang sedang meminta hacker andalannya untuk mencari tahu alamat dan latar belakang Mansell melalui kartu langganan bisnis yang berhasil ia dapatkan. Tanpa kesulitan, si hacker mendapatkan alamat sekaligus latar belakang Mansell di masa lalunya. Namun ketika mengetahui siapakah Mansell sebenarnya, si hacker lebih memilih untuk berhenti bekerja dengan Julian. Bahkan ia sampai rela meskipun gajinya tidak dibayarkan oleh Julian. Sampai di sini kita belum diberitahu siapakah Mansell sebenarnya. Akan tetapi sudah jelas kalau Mansell bukanlah orang sembarangan. Adegan pun berpindah kepada Mansell yang sedang makan malam bersama keluarganya. Tak lama ia mendengar suara mobil datang dan ketika mengeceknya, dia yang datang adalah anak buah Julian dengan persenjataan yang lengkap. Dengan cepat Mansell segera memerintahkan anak dan istrinya agar bersembunyi di ruang bawah tanah. Sementara Mansell sendiri akan menghadapi mereka semua. Kemudian Mansell mematikan listrik di rumahnya, hingga inilah aksi dari Mansell. Meskipun Mansell dapat menghabisi sebagian dari mereka, namun karena kalah jumlah, Mansell berhasil dibuat tak berdaya. Setelah itu tangan Mansell diborgol lalu dimasukkan ke dalam bagasi untuk dibawa ke tempat Julian, karena Julian menginginkan Mansell secara hidup-hidup. Di tengah perjalanan untungnya Mansell dapat melepaskan borgol di tangannya, lalu mengambil alat pemadam api. Dan inilah yang terjadi. Akhirnya Mansell dapat membuat mobil itu terbalik sekaligus menghabisi para anak buah Julian yang tersisa. Dengan cepat Mansell segera kembali ke rumah karena anak beserta isinya masih berada di sana. Ketika sampai di rumah, terlebih dahulu Mansell menghubungi sang ayah untuk memberitahu semua keadaannya. Mansell meminta sang ayah agar berhati-hati karena ia bisa saja diserang oleh Julian. Kemudian Mansell mengeluarkan anak dan istrinya di ruang bawah tanah. Namun mereka semua dibuat terkejut tatkala melihat banyak sekali jasad yang tergeletak di rumah mereka. Di sini Mansell meminta si istri agar sebaiknya membawa kedua anak mereka pergi keluar kota. Dan Mansell akan mengabari lagi si istri jika semuanya sudah aman. Mansell juga meminta maaf karena sekarang ia tidak ada waktu untuk menjelaskan semua ini. Untungnya si istri mengerti dan segera membawa kedua anaknya pergi malam itu juga. Setelah itu Mansell kembali ke ruangan bawah tanah, lalu mengeluarkan box rahasianya. Ternyata isi dalam box itu adalah emas batangan dan jumlah uang yang begitu banyak. Kemudian Mansell membawa 6 jasad anak buah Julian yang tadi dia habisi ke ruang bawah tanah itu, lalu didudukkan di kursi panjang. Entah kenapa Mansell malah mengajak mengobrol ke 6 jasad tersebut. Dan di sini barulah ia menceritakan tentang masa lalunya. Ternyata Mansell ini adalah mantan pembunuh bayaran yang bekerja untuk pemerintah, dan dia belum pernah sekalipun gagal dalam menjalankan misinya. Dan Mansell sering bekerja sama dengan sang ayah yang merupakan agen FBI dan juga adiknya. Di suatu waktu Mansell diperintahkan untuk menghabisi seorang koruptor. Dan ketika ditodong, si koruptor itu memohon ampun karena ia harus tetap hidup untuk menafkahi anak istrinya. Mansell pun mengabulkan permintaan si koruptor. Namun ia tidak akan segan-segan untuk menghabisinya jika si koruptor melakukan korupsi lagi. 3 bulan setelahnya, Mansell terus saja mengawasi si koruptor. Dan di sini ia melihat kalau si koruptor memang sudah benar-benar bertobat. Bahkan saat ini terlihat si koruptor yang sangat sederhana dan hidup bahagia beserta anak dan istrinya. Mulai dari sinilah Mansell tertarik dengan kehidupannya sederhana dan ia pun memilih untuk keluar dari pekerjaannya saat itu. Lalu kemudian menikah dan berkeluarga sampai sekarang. Selesai bercerita, tak sengaja Mansell menemukan gelang kucing milik putrinya yang berada di bawah sofa. Ternyata selama ini gelang itu tidak dicuri, melainkan hanya terselip di bawah sofa mereka. Mansell hanya bisa tertawa karena gelang itulah yang menyebabkan kemarahan Mansell sampai membantai banyak orang. Namun sekarang semuanya telah terlanjur, jadi mau tak mau Mansell harus tetap menghadapi semua masalahnya.
Setelah itu Mansell berjalan keluar sembari membakar rumah dan seluruh isinya. Kemudian Mansell mencuri mobil si tetangga, lalu pergi dari sana. Adegan pun kini berpindah kepada dua anak buah Julian yang kini berniat menculik ayah Mansell di panti jompo. Namun kedua orang itu menyadari kalau ayah Mansell lebih brutal daripada mereka. Hingga inilah yang terjadi. Di sisi lain memperlihatkan Mansell yang sedang bersiap karena malam ini juga ia akan mendatangi Julian. Setelah semua persenjataan siap, Mansell segera berangkat ke tempat penyimpanan uang milik Julian. Sesampainya di sana, Mansell langsung membantai para anak buah Julian yang berjaga-jaga di sana, lalu membakar semua uang milik Julian tanpa adanya luka gores sedikit pun. Mansell dapat melakukan aksinya dengan sangat brutal 1 jam setelahnya. Terlihat Julian yang sedang asik berjoget sambil penyanyi di klub malam langganannya. Namun di waktu yang sama Julian dibuat terkejut tatkala melihat Mansell yang sedang duduk santai sambil menikmati makanannya di meja. Dengan sigap Julian langsung memerintahkan anak buahnya agar mengepung Mansell. Akan tetapi ternyata Mansell sudah membawa bom rakitan di tangannya. Sehingga jika ia sentuh maka semua orang di sini akan habis termasuk Julian sendiri. Alhasil Julian tidak bisa apa-apa dan mau mengobrol dengan Mansell secara baik-baik. Di sini Mansell meminta Julian agar berhenti memburunya. Karena jika tidak, Mansell akan balik memburu Julian. Mansell juga memberitahu kalau baru saja ia telah membakar semua uang Julian. Dan jelas itu membuat Julian sangat murka. Kemudian dengan santainya Mansell keluar dari klub itu. Karena Mansell mengira kalau Julian akan menerima tawarannya tersebut. Namun ketika menaiki mobil ternyata Julian dan semua anak buahnya mengejarnya. Hingga terjadilah aksi tembak-tembakan di jalanan. Di sini Mansell sengaja memancing Julian CS ke kantor tempat bekerja. Karena di sana Mansell telah menyiapkan kado untuk Julian. Sesampainya di gedung tersebut ternyata di sana sudah ada Oblak, si orang yang selalu berkomunikasi dengan Mansell di radio. Yang ternyata ia adalah adik kandung dari Mansell. Oblak menjadi sniper dari atas gedung hingga terjadi aksi tembak-tembakan. Tak disangka ternyata di sana juga ada sang ayah Mansell. Meskipun sudah aki-aki namun ia tetap brutal dan ikut menembaki pasukan Julian CS. Di tengah peperangan Julian CS berhasil masuk ke dalam kantor. Namun untungnya Mansell sudah menyiapkan beberapa jebakan mematikan. Kemudian Mansell, Oblak, dan ayahnya terus saja membrutal. Hingga semua berhasil diratakan semua anak buah Julian dan hanya menyisakan Julian seorang diri. Tak lama berselang, Mansell nekat meletakkan bom rakitannya di atas kaca tebal, lalu berlari ke arah Julian dan inilah yang terjadi. Pada akhirnya Mansell berhasil menghabisi Julian. Setelah itu sang ayah dan Oblak berpamitan kepada Mansell, karena sekarang pasti polisi akan segera datang. Tak lupa Mansell mengucapkan terima kasih atas bantuan dari sang ayah dan juga Oblak adiknya. Kemudian Mansell meninggalkan sang suara untuk istrinya. Dia meminta maaf jika Mansell harus dipenjara. Akan tetapi Mansell telah menyiapkan emas batangan dan sejumlah uang untuk bekal istri selama Mansell di penjara. Di luar kantor terlihat polisi yang mulai berdatangan dan langsung menangkap Mansell. Ketika diinterogasi, dua polisi bertanya siapakah Mansell sebenarnya. Namun dengan santainya Mansell menjawabnya kalau dirinya adalah Mr. Nobody atau bukan siapa-siapa. Dan film pun berakhir. Gua pamit dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya.